Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem informasi, evaluasi, dan monitoring kinerja pembangunan daerah atau yang dikenal dengan IMONEF. IMONEF yang saya akan jelaskan di sini sudah kami kembangkan sejak tahun 2011 yang lalu dan hingga kini sudah digunakan oleh lebih dari 50 kabupaten kota seluruh Indonesia. IMONEF for all evaluation. Jadi betul bahwa kami develop IMONEF ini untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan terkait dengan aspek-aspek yang harus dikerjakan dan dievaluasi oleh pemerintah daerah. Baik, saya akan jelaskan satu persatu mulai dari nomor satu, yaitu kinerja pegawai. Nah, pemerintah daerah diminta untuk melakukan evaluasi terkait dengan sasaran kinerja masing-masing pegawai. Nah, dalam IMONEF ini sudah kami kembangkan sesuai dengan Permenpan tentang sasaran kinerja pegawai, sehingga kita bisa melakukan evaluasi terkait dengan kinerja masing-masing ASN yang ada di daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah evaluasi proses. Evaluasi proses ini adalah tentunya kita mengenal monitoring dan pengendalian pembangunan. Nah, inilah terjemahan dari monitoring dan pengendalian pembangunan, yaitu dengan dikembangkannya evaluasi proses dalam IMONEF ini, di mana kita dapat mengetahui proses dari satu subkegiatan. Contohnya adalah evaluasi terkait dengan pembangunan jalan. Subkegiatan pembangunan jalan, misalnya targetnya adalah 10 km. Nah, untuk mengetahui apakah proses pembangunan jalan, ingat proses pembangunan jalan ini sedang berjalan di SKP OPD atau tidak, maka kita melakukan evaluasi terkait dengan tahapan pelaksanaan dari subkegiatan tersebut. Salah satu tahapan yang kita kenal adalah penyusunan HPS, proses lelang, dan sebagainya. Ketika SKPD melakukan proses penyusunan HPS, melakukan proses lelang, maka di situ ada kinerja proses. Nah, SKPD diminta untuk melakukan pengentrian realisasi proses ke dalam IMONEF. Ini tujuannya untuk mengetahui bahwa apakah satu subkegiatan itu sedang berproses mencapai output atau tidak. Ya, jadi inilah yang kita kembangkan pengendalian untuk bisa dilihat oleh pengambil kebijakan day to day. Apakah subkegiatan di suatu SKPD itu berjalan atau tidak, dengan menggunakan tools evaluasi proses. Kemudian yang ketiga adalah kami kembangkan evaluasi subkegiatan. Evaluasi subkegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi terkait dengan pencapaian output dari subkegiatan. Ketika misalnya indikatornya adalah panjang jalan terbangun, misalnya targetnya 100 km, maka capaiannya adalah harus satuannya sama dengan kilometer tersebut, misalnya 100 km. Di TW1, rekan OPD akan melakukan pengentrian, misalnya capaiannya adalah 10 km, dan seterusnya. Jadi berapa targetnya, kemudian di entry oleh rekan-rekan OPD capaian atau realisasi dari target tersebut per triwulan. Tetapi memang kolomnya adalah per triwulan, tetapi rekan-rekan SKPD kami menyampaikan bahwa sebaiknya dilakukan pengentrian setiap ada realisasi. Misalnya ada realisasi hari ini, maka entry lah misalnya 3 km. Besoknya ada tambahan realisasi, maka entry lah misalnya 4 km. Karena pimpinan kita tentunya tidak hanya melihat kinerja pembangunan di akhir triwulan atau di akhir bulan, tetapi beliau biasanya ingin melihat perkembangan day to day dari kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Itu. Kemudian yang keempat adalah evaluasi kegiatan. Sama dengan evaluasi subkegiatan tadi, adalah evaluasi yang menggunakan indikator kegiatan tersebut dan targetnya. Jadi rekan SKPD diminta untuk melakukan pengentrian berapa realisasi dari target indikator kegiatan yang ada di dalam range mereka. Itu. Nah, karena saya sudah menyebut tentang renja, kami sampaikan bahwa dokumen RPJMD, dokumen Renstra, dokumen RKPD, dan dokumen renja
tidak di entry ulang lagi di dalam iMonef ini, karena yang kami pahami bahwa sebuah sistem yang efektif adalah sistem yang bekerja sesuai dengan tupoksinya. Artinya, ketika berbicara tentang Monef, maka rekan SKPD hanya melakukan pengentrian realisasi kinerja pembangunan, bukan menyusun rencana pembangunan dalam iMonef, karena itu adalah hal yang lain. Jadi ketika berbicara tentang Monef, maka isilah realisasi kinerja pembangunan di dalamnya. Ini untuk memudahkan dan mengefektifkan penggunaan sistem yang kami kembangkan. Kemudian yang kelima adalah evaluasi program. Evaluasi program ini adalah evaluasi terkait dengan indikator dan target program yang sudah disusun oleh SKPD, baik di dalam Renstra maupun di dalam RPJMD. SKPD di dalam iMonef ini hanya mengentri realisasi dari pencapaian program tersebut. Kemudian yang keenam adalah evaluasi tujuan. Evaluasi tujuan ini ada dua, yaitu evaluasi tujuan yang ada di dalam RPJMD dan evaluasi tujuan yang ada di dalam Renstra OPD. OPD diminta hanya mengentri realisasi kinerjanya saja, karena targetnya sudah ada di dalam sistem. Kemudian, evaluasi sasaran. Evaluasi sasaran pembangunan sama dengan tujuan tadi, yaitu mengevaluasi dua dokumen rencana, yaitu sasaran RPJMD dan sasaran Renstra masing-masing SKPD. Sehingga rekan SKPD hanya melakukan pengentrian capaian sasaran saja. Kemudian yang kedelapan adalah evaluasi kinerja pihak ketiga. Kami mencoba untuk mengembangkan iMonef ini dengan melakukan mendevelop evaluasi kinerja pihak ketiga, karena kami paham betul bahwa setiap SKPD perlu memantau kinerja masing-masing pekerjaan pihak ketiga secara detail. Jadi perusahaan yang melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian nilai kontraknya berapa, kemudian tanggal kontraknya berapa, nomor kontraknya berapa, realisasi kegiatannya berapa, sampai realisasi keuangannya berapa. Nah, ini ada dalam evaluasi kinerja pihak ketiga, disertai dengan foto-foto ketercapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan pihak ketiga. Lanjut kita ke evaluasi dana alokasi khusus. Evaluasi dana alokasi khusus ini ada kebijakannya sendiri, dan kebijakannya ini sudah kami internalisasikan ke dalam iMonef ini, sehingga rekan-rekan OPD tinggal melakukan pengentrian realisasi dana alokasi khusus dan format downloadnya dalam format Excel yang siap dijadikan sebagai laporan, karena formatnya persis sama dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Itu ada 9 evaluasi yang sudah kami masukkan ke dalam aplikasi iMonef ini yang dikembangkan sejak 2011 yang lalu. Kemudian ditambahkan dengan 2 lagi, yaitu SAKIP dan LKPJ. Secara umum, khusus untuk SAKIP dan LKPJ ini, rekan OPD tidak lagi melakukan pengentrian, karena data-data dari evaluasi yang pertama sampai evaluasi ke-9 ini secara umum sebenarnya sudah mencakup SAKIP dan LKPJ. Sehingga yang kami lakukan adalah rekan-rekan SKPD kami berikan menu download saja untuk mendownload SAKIP, mendownload LKPJ. Rekan Bapeda selaku super admin dalam sistem ini juga demikian, mendownload SAKIP dan mendownload LKPJ. Sekabupaten kota misalnya kalau digunakan oleh kabupaten kota, dan provinsi kalau digunakan oleh provinsi. Jadi apa yang kami katakan bahwa iMonef for All Evaluation ini memang betul-betul satu alat evaluasi, tetapi mencakup semua evaluasi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Kita tahu bahwa evaluasi itu jika satuannya kilometer, maka capaiannya juga harus mencakup kilometer. Bukan kita misalnya targetnya kilometer, capaiannya persen. Tentang persennya berapa nanti dihitung secara otomatis oleh sistem. Jadi rekan SKPD seluruh kabupaten kota akan lebih mudah dalam menggunakan ini, karena dengan menggunakan iMonef, sistem informasi monitoring dan kinerja pembangunan ini akan lebih efektif
dalam bekerja karena semua output diselesaikan oleh sistem. Rekan SKPD pengintriannya hanya beberapa kolom saja, tetapi menghasilkan banyak hal. Nanti saya akan demonstrasikan bagaimana cara penggunaan sistem secara singkat dengan membuka aplikasi sistem monitoring evaluasi kinerja pembangunan atau yang kita kenal dengan IMONEF. Dan IMONEF ini sekali lagi sudah digunakan lebih dari 50 kabupaten kota di seluruh Indonesia dan alhamdulillah berkesinambungan terus sejak tahun 2011 yang lalu hingga saat ini. Baik, saya akan lanjut ke aplikasi IMONEF. Baik, saya akan jelaskan dulu menu dasar yang ada di aplikasi IMONEF ini sebelum menjelaskan satu persatu terkait dengan komponen-komponen evaluasi yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Pertama adalah urusan. Semua urusan sesuai dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri sudah ada di dalam sistem ini. Ini kita lihat satu persatu semua urusan sudah ada ya. Kemudian sudah masuk juga bank program. Di sini semua program, misalnya program pemerintahan di bidang pendidikan sudah ada disertai dengan indikatornya. Indikator, satuan dari indikator, keterangannya, kemudian formula dari indikator tersebut. Ini sudah lengkap formulanya juga. Kemudian bank kegiatan. Ini bank kegiatan sudah lengkap juga di sini. Bank kegiatan disertai dengan rekapnya secara keseluruhan. Kalau kita scroll ke bawah, semua bank kegiatan sesuai dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri sudah masuk ke dalam sistem ini. Kemudian kita lanjut pada bank indikator kegiatan. Jadi setiap kegiatan sudah disertai dengan indikatornya, satuannya dan formula dari indikator tersebut. Ini kita lihat di sini. Ya, semua program ada, kemudian bank kegiatannya disertai dengan indikator dari kegiatan tersebut. Kemudian kami masukkan juga bank sub kegiatan. Ini adalah sub kegiatan, mulai dari bank kegiatan, kode sub kegiatan. Jadi kode rekeningnya ini sudah sesuai dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri juga. Kemudian sub kegiatan sesuai dengan dinamika kebijakan Kementerian Dalam Negeri sudah masuk juga dalam aplikasi ini. Kemudian indikator subkegiatan. Indikator ini juga kami sesuaikan dengan kebijakan yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Ini subkegiatan dan indikatornya yang warna merah ini adalah sesuai dengan kebijakan. Dengan satuan dari kebijakan, satuan dari indikator tersebut. Ini adalah bank indikator subkegiatan. Kemudian nama-nama OPD di setiap daerah. Kemudian nama kecamatan di setiap daerah, nama desa, kelurahan, dan seterusnya. Untuk ini adalah akun untuk pembuatan akun masing-masing SKPD. Demikian menu dasar yang ada dalam aplikasi IMONEF untuk menunjang penyusunan baik. Saya akan lanjut untuk menjelaskan satu persatu dari 9 poin yang ada yang saya sudah jelaskan di awal tadi terkait dengan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Yang saya buka ini adalah super admin, bukan pengintrian pada masing-masing OPD, karena saya hanya akan memperkenalkan menu-menu dari semua evaluasi yang saya sudah perkenalkan tadi, bukan melakukan pengintrian. Pertama adalah misalnya kita ingin melakukan evaluasi kinerja pegawai. Ya, seperti SKP tadi, jadi masing-masing pegawai melaksanakan dan mencapai kinerja apa. Misalnya nanti di masing-masing OPD akan melakukan pengintrian terkait dengan targetnya, apa yang dikerjakan dan target kinerja dari apa yang dikerjakan. Misalnya penyusunan laporan bab 1 RKPD. Nah, kita lihat di sini mulai siapa yang melaksanakan, ya, ada penanggung jawab nantinya. Di sini di APBD murni atau APBD perubahan, kemudian pelaksananya adalah Bapeda, kemudian pekerjaannya adalah laporan bab 1, kemudian jenis pekerjaannya adalah non anggaran karena anggaran melekat pada subkegiatan yang ditanggung-jawabi oleh PPTK. Kemudian nanti pegawainya yang bertanggung jawab terkait dengan penyusunan laporan bab 1 siapa? Kemudian di sini laporannya adalah tanggal awal pelaksanaan sampai tanggal akhir pelaksanaan. Kemudian target kinerja dari pegawai tersebut dengan satuan kinerjanya apa. Nah,
Pengisian realisasi dilakukan sebenarnya adalah tiap hari oleh pegawai tersebut untuk mengukur kinerja dari setiap ASN yang melaksanakan tugas hariannya. Ini adalah untuk mengukur kinerja pegawai dengan menggunakan sasaran kinerja pegawai. Ini yang pertama di IMONEF. Kemudian yang kedua, baik untuk bagian kedua ini saya akan jelaskan terkait dengan capaian proses, yaitu monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan untuk capaian proses dari satu sub kegiatan. Nah, tapi sebelum saya jelaskan ini, mungkin ada rekan SKPD yang bertanya bahwa di sini sudah ada nama program, di sini sudah ada nama kegiatan, di sini sudah ada nama sub kegiatan dan anggarannya. Nah, sumber dari program kegiatan, sub kegiatan dan anggaran ini adalah kami integrasikan secara terbatas dengan SIPD. Jadi kami ambil data dari sana, kemudian memasukkan ke dalam sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah ini. Baik rekan-rekan semuanya, saya akan coba membuka capaian proses. Nah, apa yang saya tampilkan di sini adalah bukan cara pengentrian, tetapi bagaimana saya hanya menjelaskan terkait dengan menu-menu yang ada di dalam IMONEF ini. Karena yang saya buka adalah menu super admin, bukan menu SKPD. Di SKPD adalah menu pengentriannya, di sini adalah untuk melihat apa yang sudah dilakukan di entry oleh SKPD. Pertama adalah menu capaian proses sebagaimana yang saya jelaskan pada tahap kedua tadi, capaian proses. Nah, pada menu capaian proses di sini sudah lengkap nama programnya, kemudian nama kegiatannya, tentunya sesuai dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian sub kegiatannya, di sini ada APBD-nya berapa, APBDP-nya berapa, nama PPTK-nya siapa, kemudian sumber dananya apa. Nah, di sini juga sudah lengkap dengan target anggarannya. Rekan-rekan SKPD tidak perlu lagi melakukan pengentrian terkait dengan target anggaran ini. Kemudian di sini sudah ada target proses, demikian juga rekan SKPD tidak perlu lagi melakukan pengentrian terkait dengan target proses. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa rekan SKPD hanya melakukan pengentrian realisasinya saja. Nah, di sini ada realisasi anggaran, rekan SKPD diminta untuk mengentri sesuai dengan realisasi per hari tersebut. Jadi misalkan kalau ada realisasi hari ini, entry lah. Kalau misalkan lusa ada realisasi, maka di situ dilakukan pengentrian. Ya, kemudian pengentrian terkait dengan realisasi proses di sini sudah ada capaian-capaian prosesnya dilakukan oleh rekan-rekan SKPD. Ini adalah untuk evaluasi proses tentang bagaimana hasilnya ketika kita download untuk evaluasi proses. Saya akan perlihatkan di sini. Kita akan download misalnya proses evaluasi proses dan output. Di sini ada terkait dengan downloadan untuk LAKIP. Tapi untuk SAKIP ini otomatis saja format-format laporannya saja yang kita download, tidak perlu penyusunan lagi, karena semua pengentrian yang sudah dilakukan di dalam IMONEF ini adalah bagian dari pengentrian ISAKIP, proses dan output. Nah, ini kita lihat di sini, kita akan mendownload evaluasi MONEF murni atau APBD perubahan. Triwulan keberapa yang kita akan download, kemudian di sini ada untuk UPT itu kita mau gabungkan atau tidak. Kemudian misalnya kita download salah satu OPD, misalnya Bapeda. Kalau misalkan kita mau download semua OPD bisa juga di sini, ya, ya, itu rekan-rekan semuanya. Nah, ini adalah format evaluasi yang sudah ada di dalam aplikasi ini. Misalnya kita ingin evaluasi proses triwulanan, ini. Triwulanan, kemudian kita convert. Silahkan pilih OPD ini ya. Dia meminta kita pilih OPD, salah satunya kita pilih Bapeda, kemudian kita download. Ini sedang berproses, kita download sekarang. Ya. Nah, ini adalah hasilnya dari evaluasi proses. Rekan SKPD hanya melakukan pengentrian 2 kolom tadi, yaitu evaluasi realisasi keuangan dengan evaluasi realisasi prosesnya, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini untuk evaluasinya. Sehingga pimpinan kita dengan mudah untuk melakukan pengendalian terkait dengan kegiatan dan mengambil kebijakan tentunya. Untuk langkah-langkah berikutnya, baik melakukan percepatan jika dianggap lambat, atau memberikan apresiasi juga
jika SKPD sudah bekerja sesuai dengan target. Demikian terkait dengan evaluasi proses dan berbagai menu lainnya. Baik, kita lanjut pada evaluasi sub kegiatan. Jadi evaluasi capaian sub kegiatan. Namun sebelum saya lanjut, terlebih dahulu saya akan jelaskan dulu menu-menu yang ada di dalam aplikasi Monef ini. Pertama adalah output. Di dalam output ini ada submenu PPTK, daftar pejabat dan staf, daftar struktur jabatan, indikator kegiatan, capaian subkegiatan, serta edit target subkegiatan sampai laporan DAK. Nah, untuk kebutuhan ini daftar pejabat dan daftar struktur pejabat ini adalah untuk mengetahui kinerja pegawai. Sedangkan sama dengan PPTK juga untuk mengetahui kinerja masing-masing subkegiatan yang ditanggung-jawabi oleh PPTK tersebut. Kemudian rekan semuanya, kita lanjut pada evaluasi outcome, menu outcome. Di sini ada target indikator program, capaian program, kinerja indikator program, dan penanggung jawab program. Kenapa ada penanggung jawab program di sini? Ini nanti akan terhubung dengan ISAKIP. Kemudian ini banyak ya menunya, karena ada dua evaluasi utama di sini adalah evaluasi terkait dengan tujuan dan sasaran dari RPJMD dan Renstra, dan evaluasi sasaran dari RPJMD dan Renstra juga. Kemudian di sini ada perencanaan. Ini hanya untuk dilihat saja karena dokumen perencanaan ini terhubung dengan aplikasi perencanaan pembangunan. Baik, kita lanjut pada evaluasi capaian indikator subkegiatan. Misalnya penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa. Anggarannya 255 juta. Capaian indikator, kita klik di sini. Nah, di sini ada indikatornya, jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi, satuannya dokumen. Targetnya 3 dokumen. Nah, kita lihat realisasinya di sini sudah tercapai 1 dokumen pada TW ketiga. Nah, indikatornya ini adalah diambil dari kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Baik, ini adalah untuk capaian subkegiatan. Kemudian ketika kita ingin mendownload laporan subkegiatan, karena laporan subkegiatan ini sesuai dengan kebijakan Permendagri 86 ya. Jadi inilah dokumen yang biasanya dilaporkan setiap triwulan ke provinsi untuk kabupaten kota, dan setiap triwulan dilaporkan oleh provinsi ke Kementerian Dalam Negeri juga, kalau jika aplikasi ini digunakan oleh pemerintah provinsi. Saya coba download di sini. Nah, saya klik di sini, kemudian kita download laporan RKPD, evaluasi RKPD untuk kita laporkan ke provinsi sampai triwulan ketiga, APBD murni atau perubahan tahun berapa yang kita laporkan. Jadi setiap tahun laporan kita ada di sini, sehingga ketika LKPJ 5 tahunan, kemudian laporan apapun terkait dengan 5 tahunan, kita bisa juga keluarkan dari aplikasi Imonef ini. Kita convert ya. Kita lihat dulu. Nah, ini adalah laporan RKPD ya, cukup komplit sesuai dengan format Kementerian Dalam Negeri. Saya akan perbesar sedikit. Ini evaluasi hasil RKPD sesuai dengan yang saya download tadi, triwulan ketiga. Di sini ini adalah format sesuai dengan kebijakan. Jadi ada 17 kolom ya. Seperti yang mungkin rekan-rekan daerah semuanya sudah sangat mengenal, apalagi di Bapeda ya, sudah sangat mengenal format ini. Tidak usah saya jelaskan, tetapi kami sampaikan bahwa apa yang dikeluarkan dari Imonef ini adalah sesuai dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Artinya rekan SKPD dalam hal ini Bapeda tinggal print saja ini, download, print, kemudian melampirkan dalam deskripsi laporan evaluasi untuk disampaikan ke provinsi secara triwulanan. Kita lihat di sini, kalau kita print maka dia akan terprint dalam format A4 seperti ini Bapak Ibu. Ya, demikian untuk laporan evaluasi subkegiatan. Baik, kita lanjut ya, terkait dengan capaian indikator kegiatan. Ini adalah capaian indikator kegiatan. Kemudian saya buka Badan Kepegawaian. Nah, di sini sudah tampil nama program, nama kegiatan, dan indikator dari kegiatan tersebut.
Nah, ini adalah indikator dari kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai dengan standar, satuannya adalah persen, kemudian SKPD memilih sifat indikator pada TW. Nah, di sini adalah targetnya, ya. Kemudian ini adalah capaian per triwulan, capaian TW1, capaian TW2, dan seterusnya. Nah, ini adalah pengentrian untuk realisasi indikator kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Setiap triwulan hanya mengentri satu kolom. Baik, kita cek lagi di output Excel-nya terkait dengan capaian indikator sub kegiatan. Laporan evaluasi Renja, ya, kita per SKPD kita buka di sini, kemudian APBD perubahan di triwulan kedua misalnya. Nah, kita convert, kita tunggu beberapa saat lagi untuk downloadannya. Kita download di sini. Nah, setelah itu akan keluar laporan seperti ini sesuai dengan Permendagri 86, ya. Di sini ada nama programnya, kemudian indikatornya, kemudian nama kegiatannya. Ini adalah nama kegiatan, ya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah nama subkegiatan. Misalnya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan. Nah, atau kinerja perangkat daerah. Kita lihat ini adalah indikatornya. Kemudian ini adalah capaian-capaian per triwulan khusus untuk kegiatan. Jadi sudah tercakup, ya, dari sub kegiatan tadi capaiannya, kemudian capaian kegiatan itu sendiri, karena diminta untuk melengkapi seluruh kolom-kolom yang tersedia dalam format laporan Permendagri 86 ini untuk dilaporkan ke provinsi jika itu kabupaten kota, atau dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri jika digunakan oleh provinsi. Baik, kita nanti lanjut ke evaluasi berikutnya. Baik, saya akan jelaskan terkait terkait dengan capaian indikator program. Nah, sebelum berbicara tentang capaian indikator program, tentu kita harus berbicara tentang target. Evaluasi hanya bisa dilakukan jika kita memiliki target. Targetnya dari mana dan indikatornya dari mana? Tentunya berbicara tentang outcome, target, indikator dan targetnya ini bersumber dari Renstra SKPD dan RPJMD. Nah, dari outcome ini tentunya semuanya sumber-sumbernya dari data yang ada di Renstra maupun di RPJMD. Kita lanjut bagaimana capaian indikator. Nah, di sini ada nama program, di sini ada nama indikatornya, kemudian satuannya, kemudian sifat dari indikator. Nah, sifat indikator dalam aplikasi ini ada 3, yaitu meningkat pada, akumulasi, atau menurun. Ketika meningkat pada, maka rekan-rekan SKPD diminta untuk melakukan pengentrian sesuai dengan capaian pada tahun tersebut. Kalau meningkat sampai dengan adalah ketika mengentri di tahun kedua, maka pengentrian di tahun kedua itu merupakan akumulasi dari tahun pertama. Kalau sifat indikatornya menurun, jelas misalnya persentase penduduk miskin tentunya biasanya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Nah, tapi di sini saya buka Badan Kepegawaian Daerah, di sini indikatornya program cakupan layanan penunjang untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan. Satuannya persen, sifat indikator yang dipilih adalah meningkat pada, dan di akhir tahun untuk LKPJ akhir 5 tahunan nantinya adalah rata-rata 5 tahun. Ini, ya, terkait dengan indikatornya. Kondisi awal adalah 100, kemudian capaian tahun pertama adalah 19,79. Ini adalah capaian tahun 2022. Di akhir RPJMD otomatis sistem akan melakukan penghitungan, ya, akan melakukan penghitungan. Demikian untuk capaian program ini, dan capaian program ini seperti tadi saya sudah jelaskan di awal adalah masuk di dalam format laporan RKPD ini dan laporan Renja ini. Misalkan kepegawaian tadi saya convert di sini, kemudian saya download. Apakah betul kinerja yang tadi sudah masuk, ya? Kita cek di sini. Kita cek di sini laporan program, capaian indikator program. Kita lihat di sini cakupan layanan penunjang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan. Di sini tahun pertama 19,79.
Kita lihat di Excel tadi, apakah betul di situ capaiannya adalah 19,79. Kita lihat di sini program penunjang urusan pemerintahan, cakupan layanan penunjang pendukung pelaksanaan urusan, target akhir RPJMD adalah 100, kemudian capaian realisasi RPJMD sampai RKPD tahun 2021 atau N-2, kemudian target kinerja anggaran berjalan tahun 2022 atau N-1 yang dievaluasi. Di sini ada capaiannya 19,79 saat ini. Ini ya. Jadi semuanya akan masuk dalam format untuk dilaporkan ke provinsi untuk rekan kabupaten kota dan akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk rekan yang ada di provinsi. Demikian untuk laporan program. Dan rekap program nanti saya akan perlihatkan lagi di Monef untuk sebagai alat pantau oleh pimpinan kita. Kita lanjut pada laporan evaluasi capaian sasaran renstra masing-masing SKPD. Misalnya saya membuka di sini adalah capaian impact OPD atau sasaran renstra OPD Bapeda. Kemudian di sini ada sasarannya meningkatnya kualitas perencanaan pengendalian evaluasi pembangunan daerah. Indikatornya adalah persentase capaian indikator kinerja utama daerah atau satuannya adalah persen. Sifat indikator meningkat pada, kemudian nilai akhir tahun. Ya, nilai tahun terakhir. Ini adalah untuk kebutuhan LKPJ untuk tercantum di sini. Ya, akhir 5 tahunan. Kondisi awalnya berapa? Di sini kita lihat kondisi awal atau 2021 yang lalu, kemudian capaian tahun pertama sudah dilakukan pengentrian. Ini adalah untuk capaian sasaran renstra. Ya, kita lanjut pada indikator tujuan OPD atau SKPD. Di sini adalah saya buka Bapeda, kemudian meningkatnya kapasitas perencanaan pengendalian evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Di sini indikator tujuannya adalah indeks perencanaan daerah. Nilainya kondisi awal belum ada karena mungkin indeks ini baru ada di tahun pelaksanaan rencana ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Ini adalah evaluasi terkait dengan tujuan renstra OPD. Baik, kita lanjut lagi pada evaluasi pekerjaan pihak ketiga. Nah, pada evaluasi pekerjaan pihak ketiga ini akan terkait dengan sub kegiatan. Kita klik di sini, pekerjaan pihak ketiga. Nah, kita lihat ke sini, misalnya penyusunan dokumen SPBE. Di sini pekerjaan pihak ketiga, di sini nama pekerjaannya sudah ada, kemudian anggarannya, kemudian penanggung jawab, pelaksana misalnya PT Prakarsa, belanja modal, jenisnya, kemudian nomor kontrak, tender, kemudian anggarannya, tahun anggaran, tahun tunggal, tanggal awal pelaksanaan dan tanggal akhir pelaksanaan, kemudian target kinerja satuan, kemudian realisasi TW1, realisasi TW2. Jadi praktis untuk pengentrian realisasinya ini adalah dilakukan pengentrian setiap triwulan oleh masing-masing SKPD. Kemudian realisasi keuangan triwulan 1, realisasi keuangan triwulan 2, kemudian lokasi detail pelaksanaan. Ini untuk memantau terkait dengan kinerja tugas-tugas dari pihak ketiga. Selanjutnya kita akan download laporan pekerjaan pihak ketiga. Ini adalah laporan pekerjaan pihak ketiga. Kemudian kita pilih di sini misalnya triwulan ketiga, kita pilih Bapeda. Kemudian kita convert. Kita download. Nah, ini adalah laporan dari pekerjaan pihak ketiga. Jadi pelaksananya siapa, kemudian ini kita lihat di sini ya, yang tadi saya sudah entry pelaksananya, anggarannya berapa, targetnya berapa, kemudian realisasinya berapa, hingga ini belanja modal atau tender. Ini adalah keluaran dari laporan pekerjaan pihak ketiga. Baik, kita lanjut pada laporan dana alokasi khusus. Saya langsung saja melakukan download terkait dengan laporan DAK apakah sesuai dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri atau tidak. Kita buka di sini, kemudian buka laporan DAK. Ini adalah laporan DAK. Kemudian misalkan di perubahan triwulan ketiga, misalkan salah satu dinas, kita convert di sini. Oke, download.
Nah, ini adalah laporan DAK sesuai dengan format kebijakan Kementerian Dalam Negeri ya. Seperti ini. Demikian untuk semua evaluasi. Kita lanjut pada grafik kata ya, atau executive summary yang ada di dalam sistem sebagai sarana untuk rapat koordinasi pengendalian pembangunan dan alat untuk pimpinan memantau kinerja masing-masing SKPD dan melihat kinerja sekabupaten kota atau provinsi kalau digunakan di provinsi. Kita melihat di sini ada rekap-rekap, ada evaluasi proses triwulan dan ada evaluasi proses tahunan. Saya mencoba buka rekap-rekap dulu. Di rekap-rekap ini ada 15 rekap ya yang sudah ada di dalam sistem, mulai dari tabulasi proses seperti yang saya tampilkan tadi di awal seperti ini. Ini adalah mengurutkan kinerja SKPD terbaik 1 sampai terakhir. Jadi alat pantau secara cepat untuk melihat mana SKPD yang sudah melaksanakan kegiatannya dan mana yang belum. Kemudian kita lanjut pada rekap selanjutnya, yaitu tabulasi output SKPD yang sudah kinerja outputnya atau sudah realisasi kegiatannya atau subkegiatannya. Kemudian kita lanjut pada rekap tabulasi pekerjaan. Ini adalah rekap tabulasi pekerjaan adalah bagi SKPD yang sudah melakukan pengentrian terkait dengan pekerjaan-pekerjaannya. Ya. Kemudian kita lanjut pada rekap jumlah program dan kegiatan. Nah, ini biasanya sederhana kita melihat ya, tapi pertanyaan yang biasa pimpinan sampaikan ke staf adalah berapa jumlah program, berapa jumlah kegiatan, dan berapa jumlah subkegiatan. Di sistem secara otomatis akan dimunculkan di sini, ditampilkan misalkan di Bapeda ada berapa program, ada berapa kegiatan, ada berapa subkegiatan, dan total anggarannya. Ini adalah total program, kegiatan, dan subkegiatan sekabupaten. Kita lanjut pada rekap keterisian indikator program. Rekap keterisian indikator program ini adalah sarana kendali bagi Bapeda untuk mengetahui SKPD mana yang telah dan belum melakukan pengisian indikator program. Ini ya, rekap indikator program, mana yang sudah terisi, mana yang belum, sehingga koordinasi ke SKPD yang bersangkutan lebih mudah. Kemudian kita lanjut pada rekap belanja daerah. Ini adalah realisasi atau kinerja sekabupaten. Realisasi kegiatan berapa persen, berapa realisasi keuangan persentasenya, kemudian realisasi keuangan dari sisi nilai anggarannya, kemudian APBDP-nya berapa, dan sisa anggarannya berapa. Kemudian kita bisa melihat per OPD. Untuk melihat per triwulan juga bisa kita pilih di sini. Kita bisa melihat murni dan perubahan. Kemudian kita lanjut pada rekap kinerja berdasarkan program. Jika pimpinan kita misalnya bertanya, sudah sampai sejauh mana kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah sekabupaten kita, ya. Anggarannya totalnya dari seluruh SKPD, APBDP-nya berapa, targetnya berapa, kemudian realisasi keuangannya sekabupaten berapa, target kegiatannya berapa, realisasi kegiatannya berapa. Jadi ini adalah rekap dari seluruh program. Penunjang urusan pemerintahan daerah misalnya ada di semua SKPD, maka total anggarannya seluruh SKPD sekabupaten adalah segini, targetnya adalah segini, kemudian realisasinya seperti ini, dan realisasi kegiatannya seperti ini. Jadi kita bisa melaporkan ke pimpinan sedetail mungkin sesuai dengan harapan pimpinan tentunya. Kemudian kita lanjut pada kinerja kelompok mandiri. Ini adalah yang dioperasikan oleh super admin, dalam hal ini Bapeda. Misalnya bagaimana capaian terkait dengan stunting dari program kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan, bagaimana misalnya prioritas nasional, prioritas provinsi, dan berbagai hal bisa disusun oleh Bapeda di sini sesuai dengan permintaan dari pimpinan. Karena biasanya di setiap waktu pimpinan meminta kinerja subkegiatan kita yang mendukung stunting sudah sampai sejauh mana, maka dengan menggunakan IMONEF ini dapat digunakan oleh Bapeda untuk bekerja mengelompokkan berbagai program kegiatan dan subkegiatan yang menunjang pencapaian penanganan stunting misalnya. Ya, kita lihat di sini. Jadi di sini misalnya stunting untuk kesehatan mendukung berapa anggarannya, realisasinya berapa, dan seterusnya. Ini adalah namanya kelompok mandiri. Jadi intinya
kami ingin menyampaikan bahwa kepada rekan-rekan semuanya bahwa aplikasi ini bukan hanya sebagai sarana entry bagi SKPD, tetapi betul-betul alat koordinasi dan alat kerja bagi Bapeda. Kemudian rekan semuanya, kita bisa melihat kinerja masing-masing PPTK. Jadi per PPTK di sini kita bisa mengecek, misalkan Dinas Kesehatan, PPTK-nya siapa saja, nomor HP-nya berapa, kemudian anggarannya berapa, realisasinya, subkegiatan berapa yang ditanggung jawabi oleh PPTK tersebut, dan kinerjanya berapa. Jadi ini kinerja per PPTK dengan pengentrian yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi sederhana saja pengentriannya, tetapi banyak hal yang kita bisa dapatkan. Kemudian kita bisa lihat di sini detail kinerja PPTK. Jadi dari PPTK misalnya di kepegawaian atas nama misalnya Ibu Ana, itu subkegiatan yang ditanggung jawabi apa saja, anggarannya berapa, realisasinya berapa, dan capaian kegiatannya berapa. Ini detail masing-masing PPTK. Kemudian kita lanjut pada berdasarkan sumber dana. Jumlah berdasarkan sumber dana. Ini adalah semua sumber dana yang ada di Imonef, kemudian dikelompokkan oleh sistem. Kemudian kita lanjut pada rekapitulasi indikator subkegiatan. Nah, kita bisa melihat secara lengkap di sini secara cepat indikator-indikator subkegiatan yang sudah ada di masing-masing SKPD disertai dengan realisasinya. Ini adalah rekap-rekap ala pantau ya. Kemudian kita lihat rencana anggaran kas se-kabupaten kota. Ini triwulan 1 anggaran kas, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Kemudian kita lihat di sini lanjut presentasi masalah. Ini adalah presentasi masalah jika ada masalah yang dilakukan pengentriannya oleh masing-masing SKPD. Detail masalah dan tindak lanjut rekap pekerjaan. Ini rekap pekerjaan untuk evaluasi terkait dengan pekerjaan tadi ya. Kita bisa melihat di sini pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan atau pekerjaan dari subkegiatan dari masing-masing SKPD. Ini dan disertai dengan foto-fotonya. Kemudian kita lanjut pada pengukuran individu. Ini standar kinerja untuk sasaran kinerja ASN ya, kinerja pegawai. Nah, di sini kita bisa melihat seperti sasaran kinerja pegawai atau SKP ya, sesuai dengan Permenpan. Kita bisa pantau di sini rekan-rekan semuanya untuk SKP dan sebagainya. Itu adalah untuk rekap-rekap. Untuk yang ini bisa kita kembangkan lebih lanjut sesuai dengan permintaan dari masing-masing daerah tentunya. Kemudian evaluasi proses triwulanan. Nah, di sini kita bisa sebagai ke-9 rekap ini sebenarnya adalah alat untuk rapat koordinasi pengendalian pembangunan yang biasanya dilakukan setiap triwulanan atau setiap bulan bersama dengan Bupati, Wali Kota, atau Bapak Gubernur. Ya, seperti di sini kita melihat rekapnya langsung. Di sini adalah memperlihatkan SKPD yang berkinerja 1 sampai 10, terbaik 1 sampai 10 ya. Kemudian SKPD berkinerja terbaik 11 sampai 20 dan seterusnya. Kemudian kita bisa juga convert Excelnya di sini, ya. Kemudian rekap di sini proses triwulanan, rekap anggaran triwulanan atau dalam bentuk grafik ya. Di sini kita melihat, jadi alat pantau secara cepat. Kita melihat lagi di sini misalnya triwulan ketiga dan seterusnya. Kemudian kita melihat di sini proses versus anggaran triwulan kecamatan. Ini khusus untuk kecamatan, ya. Ini adalah prosesnya, ini adalah realisasi anggarannya, dan sebagainya. Banyak sekali data-data yang kita bisa lihat ya sebagai alat rakordal. Intinya rekan Bapelitbangda atau Bapeda tidak perlu lagi melakukan penyusunan rekap-rekap dalam bentuk Excel kemudian memaparkannya dalam bentuk PowerPoint dan sebagainya, karena semua sudah ada di dalam aplikasi. Ketika SKPD melakukan pengentrian, maka secara otomatis rekap-rekap dan grafiknya ini akan berubah secara otomatis juga. Kemudian evaluasi proses tahunan, jadi berbeda. Kalau ini evaluasi proses tahunan adalah berbasis target tahunan, kalau evaluasi proses triwulanan adalah berbasis target triwulanan. Jadi kami sampaikan bahwa evaluasi ini hanya bisa dilakukan apabila ada target.
tanpa target, maka kita tidak bisa menghitung berapa kinerja SKPD dan berapa kinerja kabupaten, berapa kinerja kota, dan berapa kinerja provinsi. Baik, demikian saya jelaskan tadi terkait dengan aplikasi sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan secara singkat, yang menjelaskan secara keseluruhan monitoring dan evaluasi sampai pada bagaimana kita mengeluarkan output, bagaimana kita menjelaskan kepimpinan terkait dengan grafik-grafik kinerja pembangunan daerah dan sebagainya. Intinya kami mendevelop Imonef ini untuk memudahkan rekan SKPD melakukan pengentrian, tetapi lebih fokus pada melakukan analisis kenapa kinerja saya turun, kemudian faktor penyebab sehingga kinerja saya bisa lebih cepat tercapai dan bahkan melebihi dari target, kemudian kenapa kinerja saya standar-standar saja dan sebagainya. Jadi rekan SKPD yang tadinya habis waktunya untuk melakukan pengentrian realisasi, kini pengentrian realisasi lebih efisien dan lebih efektif sehingga lebih banyak waktu untuk kita melakukan analisis terkait dengan substansi yang ada. Demikian pemaparan kami terkait dengan sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.